Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa solawat dan salam tercurahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya mengucapkan selamat datang, selamat bergabung, dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih karena teman-teman sudah bersedia meluangkan waktu untuk mampir ke channel saya. Konten kali ini adalah pertama kalinya saya membuat video panjang di YouTube. Pada konten short saya sebelumnya, kita sempat membahas tentang Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, yakni muazin pertama dalam dunia Islam. Apakah kalian tahu, ada sebuah kisah yang sangat menyentuh tentang Bilal sepeninggal Rasulullah? Sebelum kita menyimak sebuah kisah unik tersebut, mari kita mengenal lebih jauh siapa itu Bilal bin Rabah. Bilal adalah salah satu sahabat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia lahir di Mekah dan beliau adalah muazin pertama dalam sejarah yang dipilih oleh Rasulullah sendiri. Bilal adalah mantan budak yang berasal dari Ethiopia. Beliau dikenal karena suaranya yang keras, yang memanggil orang-orang muslim untuk melaksanakan sholat. Bilal lahir di daerah As-Sa'ah sekitar 43 tahun sebelum hijrah, sehingga diperkirakan ia masuk Islam pada umur 30 tahun dan meninggal pada tahun 640, pada usia sekitar 60 tahun. Ayahnya bernama Rabah, yang merupakan seorang budak, sedangkan ibunya yang bernama Hamamah, juga seorang budak wanita berkulit hitam yang tinggal di Mekah dan mengabdi kepada keluarga Bani Jumah. Karena kondisi dan perawakan ibunya tersebut, sebagian orang memanggil Bilal dengan sebutan Ibnu As-Sauda. Bilal adalah seorang budak berkulit hitam keturunan Habasyah. Habasyah adalah sebuah daerah yang sekarang merupakan negara Ethiopia. Ia dibesarkan di kota Ummul Qura, yakni kota Mekah sebagai seorang budak milik keluarga Bani Abdu Ad-Dar, lebih tepatnya keluarga Bani Jumah. Saat ayahnya meninggal, Bilal diwariskan kepada Umayyah bin Khalaf, seorang tokoh penting kaum Quraisy. Kisah keislaman. Ketika Mekah dihebohkan dengan kemunculan Rasulullah yang menyerukan kalimat tauhid, Bilal adalah salah satu dari beberapa orang yang pertama memeluk Islam, walau statusnya masih menjadi seorang budak. Saat Bilal masuk Islam, hanya ada beberapa orang yang telah mendahulunya memeluk Islam, yang merupakan agama yang tidak dikenal oleh masyarakat Mekah pada saat itu. Seperti Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abu Thalib, Ammar bin Yasir bersama ibunya, Sumayyah, Suhaib Ar-Rumi, dan Mikdad bin Aswad. Ketika Bilal memeluk Islam, beliau menerima berbagai ujian berupa siksaan yang dilakukan oleh tuannya yakni Umayyah bin Khalaf bersama para Al-Gojo. Mereka, Umayyah bin Khalaf bersama para Al-Gojonya menghantam punggung Bilal dengan cambuk, tetapi Bilal hanya berkata, Ahad, Ahad Allahu Ahad, yang dimaksudkan untuk mengesahkan Allah. Mereka menindih dada Bilal dengan batu besar yang panas. Bilal pun hanya berkata, Ahad, Ahad. Mereka semakin meningkatkan penyiksaannya, namun Bilal tetap mengatakan, Ahad, Ahad. Mereka memaksa Bilal agar kembali menyembah Lata dan Uzza. Lata dan Uzza adalah berhala yang diciptakan sendiri oleh orang-orang Quraisy, tapi Bilal justru memuji dan mengagungkan Allah dan Rasul-Nya. Mereka terus memaksanya dan berkata pada Bilal, ikutilah yang kami katakan. Namun, Bilal menjawab, lidahku tidak bisa mengatakannya. Pada akhirnya Sayyidina Bilal dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq, sehingga status Bilal bukan lagi seorang budak, melainkan sudah menjadi manusia merdeka. Tahukah kamu, ada sebuah kisah menarik sekaligus mengharukan tentang kecintaan Bilal kepada Allah dan Rasul-Nya. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak kisahnya berikut ini. Wahai Rasul, apakah sudah waktunya untuk iqomat? Tanya Bilal kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah mengangguk-mengangguk, menandakan bahwa Rasulullah mengiyakan pertanyaan Bilal. Bilal pun iqomat. Sholat berjamaah pun dilakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi imamnya. Tapi, suatu hari kebiasaan Bilal azan dan iqomat hanyalah menjadi kenangan. Kenangan yang membangkitkan kesedihan. Sejak Rasulullah wafat, Bilal tak pernah azan lagi. Bilal sudah mencobanya tapi tak bisa. Mulutnya tercekat dan suaranya hilang ketika tiba di kata Muhammad. Tak tahan dengan segala kenangan, Bilal pun pergi meninggalkan Madinah. Mungkin begitulah cara Bilal mengobati kesedihan. Karena baginya, bukan kehilangan yang berat, tapi kenangan. Sekian lama Bilal pergi, hingga kepemimpinan umat muslim berganti. Dari Abu Bakar ke Umar. Umar dan kaum muslimin merindukan azan Bilal. Umar pun berangkat ke negeri Syam untuk menemui Bilal. Ya, Umar sendirilah yang berangkat ke sana. Umar meminta Bilal agar kembali lagi dan mau mengumandangkan azan di Madinah lagi. Lalu, mata Bilal sang pria berkulit hitam, legam dan kekar itu berkaca-kaca. Air mata deras menetes di pipinya. Dengan suara lirih dan perasaan yang teramat sedih, Bilal berkata, aku tak bisa, Umar. Aku tak akan mampu melakukannya lagi. Umar menyampaikan bahwa penduduk Madinah merindukan Bilal. Mereka ingin sekali mendengarkan azan Bilal. Sekali lagi, Bilal berkata lirih, aku tak akan sanggup wahai Umar. Air mata kian deras mengalir di pipi Bilal. Sesekali, Bilal memejamkan mata.
Dia tarik napasnya dalam-dalam. Tapi, Muslim di Madinah sedang membutuhkanmu, Bilal. Mereka ingin mendengarkanmu mengumandangkan azan. Mereka rindu suaramu. Mereka rindu lantunan azanmu, wahai muazin Rasulullah. Kata Umar sembari memohon pada Bilal. Mata Bilal kian berkaca-kaca. Dia menangkap harapan Umar yang begitu besar agar dia mau mengumandangkan azan lagi di Madinah. Apalagi Umar sampai menempuh jarak yang begitu jauh dari Madinah ke Syam. Namun, berat bagi Bilal. Dia tak sanggup menanggung rindu yang teramat dalam jika mengingat Madinah dan mengumandangkan azan. Bilal tak mampu menanggung rasa rindu yang teramat berat terhadap Rasulullah. Ya, sangat berat bagi Bilal. Umar pulang dengan tangan hampa. Bilal tetap tak mau pulang ke Madinah. Malam hari ketika Bilal sedang tidur, Bilal bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpi tersebut, Rasulullah menyapa Bilal dan berkata, "Hai Bilal, mengapa engkau tak mengunjungiku? Mengapa sampai seperti ini?" Bilal pun terbangun. Tanpa berpikir panjang, Bilal segera mempersiapkan perjalanan ke Madinah. Sambil merasakan kerinduan yang sangat dalam dan besar, Bilal pergi untuk berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Raudhah, Bilal tak mampu lagi menahan haru. Dia menangis, merindukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, makhluk paling mulia yang telah meninggikan derajatnya. Saat itulah datang dua pemuda yang mulai beranjak dewasa menemui Bilal bin Rabah yang matanya sembab karena tangis. Dua remaja itu adalah cucu kesayangan Rasulullah, yakni Hasan dan Hussein. Bilal yang semakin tua, mencoba memeluk kedua cucu kesayangan Rasulullah tersebut. Dan Hussein berkata kepada Bilal, "Paman, maukah engkau sekali saja mengumandangkan azan untuk kami? Kami ingin mengenang kakek." Bilal pun menjawab, "Baiklah, aku akan melakukannya." Bagaimana mungkin Bilal akan menolak permintaan cucu kesayangan Rasulullah? Tatkala waktu sholat tiba, Bilal naik ke tempat yang dulu, tempat di mana dia terbiasa mengumandangkan azan pada masa Rasulullah masih hidup. Ia mengambil nafas dalam-dalam, kemudian suara merdunya yang sangat khas itu terdengar kembali, dihempas oleh angin padang pasir ke seluruh penduduk Madinah. Ketika lafaz Allahu Akbar dikumandangkan oleh Bilal, mendadak seluruh Madinah senyap, segala kegiatan terhenti, semua orang terkejut. Suara yang telah bertahun-tahun hilang dan begitu dirindukan itu telah kembali. Suara yang mengingatkan pada sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling mulia. Suara lantang Bilal, sang muazin Rasul menggema ke semua penjuru kota. Seketika, orang-orang yang mendengar lantunan azan itu terdiam. Mereka terhenyak, serasa kembali ke masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai mereka bertanya-tanya, apakah Rasulullah kembali? Saat Bilal mengumandangkan lafaz Asyhadu an la ilaha illallah, seluruh warga Madinah berlarian ke arah sumber suara itu sambil berteriak histeris. Sewaktu Bilal sampai pada lafaz Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, suaranya yang menggema menjadi terdengar parau, dadanya bergetar, dan hatinya bergemuruh. Penuh kerinduan, Bilal terisak menyebutkan nama orang yang paling dirindukannya. Air matanya mengalir begitu saja, sambil terlintas sebuah kenangan dalam ingatan Bilal yang teringat sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua ingatan itu membuat Bilal tak sanggup melanjutkan azan pada lantunan lafaz tersebut. Di atas menara Nabawi, lidahnya tercekat oleh air mata yang berderai. Suasana itu kemudian membuat seantero Madinah pecah oleh tangisan. Sang Khalifah Umar bin Khattab yang terkenal paling tegas dan garang sampai menangis paling keras di antara yang lain. Mereka semua menangis, teringat masa-masa indah ketika Rasulullah masih ada bersama mereka. Lantunan azan Bilal bin Rabah lah yang memantiknya menjadi nyala cahaya. Itulah azan terakhir dalam usia senja sang muazin pertama dunia. Azan yang tak pernah bisa beliau tuntaskan karena merasa sangat terpukul atas kepergian Rasulullah. Wafatnya Bilal bin Rabah. Bilal wafat di Syam sebagai seorang pejuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merujuk pada buku ensiklopedia biografi sahabat Nabi karya Muhammad Raji Hasan Kinas, beberapa sejarawan memiliki perbedaan pendapat mengenai wafatnya Bilal bin Rabah. Sebagian mengatakan bahwa Bilal bin Rabah wafat di Damaskus dan dimakamkan di Bab al-Sagir. Sebagian lain mengatakan bahwa Bilal bin Rabah wafat di Hal Aleppo dan dimakamkan di Bab al-Arba'in. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatinya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah bersedia menyimak kisah yang saya sajikan. Semoga menjadi ladang pahala bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.